Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat hiper semua di seluruh penjuru tanah air. Bertemu kembali dengan saya melalui tutorial kali ini yang akan membahas tentang bagaimana merubah logo yang ada di template tema Hiper Indonesia untuk Blogspot ya. Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload tentunya ini Hiper Indonesia. Linknya ada di situs Hiper Indonesia sendiri ya, hiper.org.id, atau silahkan mendownload melalui fathur.web.id official di sini blogspot tema gitu ya. Atau ini juga ada di fathur.web.id. Nanti setelah terbuka di sini ada download tersebut di sini. Jadi temanya bisa atau template-nya bisa di-download melalui link di sini. Nah, sekarang coba saya klik di sininya, diklik. Oke. Nah, bisa langsung diklik ini download. Sebelum terbuka tidak apa-apa, jangan dibuka. Kalau tidak memang tidak untuk dibuka ya, karena akan banyak script nanti. Jadi langsung saya klik download, nanti akan terdownload di komputer Anda seperti sekarang ya. Jadi abaikan bahasa-bahasa mungkin yang tidak Anda mengerti. Baik, kita tidak akan bahas tentang bagaimana instalasinya. Untuk instalasinya silahkan disimak di video tutorial yang ada ini untuk layout dan temanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana merubah logo ya, logo yang ada ini. Baik, pertama yang harus kita pahami dulu bahwa logo Hiper Indonesia itu terdiri dari image ini ya. Ini gambar semua. Jadi gambarnya ini utuh satu kesatuan, mulai dari logo sampai tulisan Hiper dan Indonesia ya. Jadi ini logo dengan format PNG. Jadi tipe filenya adalah PNG. Ukurannya setengah dari layar ini, jadi tidak penuh sampai ke belakang. Tapi jika Anda ingin penuh sampai ke belakang juga dipersilahkan, nanti dengan cara-cara tertentu itu bisa dilakukan ya. Saya akan coba klik kanan di tulisan Hiper ini atau di logo Hiper ini ya. Saya klik kanan, open image. Nah, image-nya ini adalah PNG. Jadi kalau Anda lihat di sini latarnya berwarna hijau toska. Ketika saya klik kanan open, dia berwarna abu-abu putih abu-abu gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan warna latar ya. Jadi gambar ini karena gambar PNG, dia akan menyesuaikan dengan latar yang ada di belakangnya. Nanti kita lihat bedanya di mana. Kemudian ketika Anda lihat logo ini ada menyisakan spasi kosong di sisi kanan. Jadi dia tidak penuh ya. Kalau kita lihat di template-nya sendiri dia penuh sampai ke belakang. Padahal ketika kita buka dia tidak penuh sampai ke belakang, hanya separuh. Ini sebenarnya ada maksudnya. Ketika nanti template ini dibuka di blog Anda dibuka di smartphone, maka logo ini masih bisa tampil. Kalau penuh sampai ke belakang nanti logonya akan terpotong atau tidak bagus lagi terlihatnya ya. Nah, logo ini akan coba saya download. Saya klik kanan, save image as. Saya download
dengan nama logo Hypertest. Logo Hypertest. Ya. Nah, terdownload logo Hypertestnya. Kemudian saya buka Show in Folder. Ya, kita akan lihat dulu. Kita akan pahami dulu seperti apa sih sebenarnya logo ini. Kalau logo ini saya klik kanan, ya. Nah ini ketika Anda lihat di sini pun latarnya berubah jadi warna putih lagi. Jadi dia menyesuaikan dimanapun dia berada. Ini kelebihan format PNG itu yang biasanya memang digunakan untuk kepentingan logo. Kemudian saya buka propertiesnya, jadi klik kanan, saya buka properties, tampil jendela properties semacam ini. Jadi tadi diklik kanan. Nah ukurannya usahakan kurang dari 100 kilo. Kenapa? Karena semakin besar maka loadingnya nanti akan semakin lama. Ini memperlambat kinerja orang sewaktu membuka blog Anda. Jadi memperlambat kinerja orang untuk membuka blog Anda. Kita akan lihat di detail. Di detail ini terlihat dimension. Dimensinya 675 kali 163. Jadi ukuran filenya ini adalah 675 kali 163 pixel. Satuannya adalah pixel. Itu ya. 675 kali 163 pixel. Jadi itu ukurannya. Jadi kalau Anda ingin membuat, Anda bisa membuatnya di, misalnya kalau Anda bisa, ini saya coba buka, saya mau edit misalnya sedikit, saya punya Photoshop, bisa Anda edit menggunakan Photoshop, Adobe Photoshop, kemudian Corel Photo Paint, kemudian Paintburst sekalipun bisa ya. Jadi bergantung Anda bisanya apa ya. Nah, karena yang ini agak berat, dua ini saya akan coba cara yang sederhana ya. Saya akan buka PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint tentu Bapak Ibu memilikinya semua ya, PowerPoint. Jadi tidak ada yang tidak memiliki PowerPoint mungkin karena udah terbiasa menggunakan PowerPoint. Nah, sekarang saya akan insert logo tadi sebagai acuannya. Ya, sebagai acuannya saya akan insert. Oke, kita tunggu. Oke, ini saya insert. Nah, ini logonya. Bisa Anda lihat, dia masuk di PowerPoint dengan latar putih, dia jadi putih gitu ya. Inilah kelebihan dari PNG, kenapa digunakan orang untuk keperluan logo sebenarnya. Ini kalau saya buat semacam ini, saya kasih kotak, kotaknya ada warna biru, kemudian ini saya tempatkan di send to back di belakang, maka logo Hyper akan jadi warna biru. Jadi apapun logo warna di belakangnya, maka dia akan berubah menjadi warna, artinya menyesuaikan dengan warna latarnya. Ya. Nah, sekarang saya ingin membuat logonya persis semacam ini ya, tapi dimodifikasi sedikit. Saya akan klik di sini, ini ukurannya, saya tampilkan dulu picture bordernya ya. Kita tampilkan picture border, ini saya kasih warna merah misalnya, picture border. Artinya saya membuat ukurannya nanti seperti itu. Saya akan masukkan ukurannya sama. Oke. Sedikit lagi. Baik. Nah, ini sama ukurannya, tempatnya ya. Nah, sekarang saya akan buat ini warnanya, fill-nya kosong. Karena harus no fill. Kenapa? Karena kita akan buat PNG nanti. Ya, format PNG. Oke, kemudian saya tambahkan logo. Saya picture, insert, saya punya logo Hyper.
hyper. Oke. Nah, ini logo PNG juga, makanya dia bisa menyisip, tidak ada latarnya dia ya, tidak ada latarnya. Oke. Nah, ini sekarang semacam ini, tidak bisa 3 dimensi kayak ini ya, itu bisa dimanfaatkan di picture effect shadow. Nah, jadi seolah-olah dia 3 dimensi seperti yang di atas. Kemudian saya buat pakai ini saja tulisan ya, word art yang ini. Kemudian saya ketikkan sahabat hiper. Oke, setelah jadi saya tempatkan di sini. Sahabat hiper. Saya kecilkan. Yang bagus yang mana tadi? Ini ya. Ini saya kecilkan sedikit. Oke, nah, anggaplah seperti itu ya. Nah, kemudian warna kotaknya ini juga saya klik format, shape outline-nya saya no outline-kan. Jadi atau dijadikan warna putih ya. Nah, ini kalau saya blok, ini ada 3 objek gambar. Satu objek gambar yang tidak ada gambarnya, satu logo dan satu tulisan sahabat hiper. Kemudian ini saya klik kanan. Saya klik kanan, save as picture. Save as picture. Ini sudah formatnya PNG ya, Portable Network Graphic. Ini saya ganti namanya sahabat hiper. Sahabat hiper saya save. Sudah satu logo ya, kita sekaligus buat 2 logo ini. Satu logo yang agak besar. Ini saya klik. Oke, ini agak besar sampai di ujung. Ini juga sampai di ujung. Nah, karena dia lebih panjang, maka ini tulisannya akan saya pendekkan sedikit. Lebarnya akan saya turunkan. Ini jadi di sini. Sebentar. Supaya enak kita melihatnya, ini kita tampilkan dulu garisnya. Save outline. Nah, jadi ini kita atur. Oke. Sahabat hipernya di sini. Oke. Nah, di ujung ini saya kecilkan lagi ya. Saya kecilkan lagi. Gambar ya, saya insertkan foto saya misalnya. Kalau bisa fotonya udah diedit dulu ya, di cropping, jadikan PNG juga ya. Jadikan fotonya PNG. Ada nggak saya punya yang PNG ya? Sembarang aja deh, ini aja ya. Nah. Oke, saya cropping. Saya ambil di sini. Oke. Kemudian saya kecilkan. Oke, cukup. Nah, bagusnya latarnya dibuang ya. Latarnya dibuang, kita coba. Tapi agak sulit ini karena latarnya ini harus pakai aplikasi bantuan lain, misalnya saya hilangkan. Nah, jadi mestinya seperti itu. Coba di bagian depannya saja saya transparan.
saja ya, nggak terlalu bagus. Oke, never mind. Garisnya ini di format saya kembalikan no outline. Nah, sekarang saya blok. Kemudian saya klik kanan persis di gambarnya, save as picture. Save as picture, kemudian sahabat Hiper 2. Ini logo yang kedua. Oke, selesai. Sekarang kita akan uji coba. Ini akan saya tutup. Kita uji coba di blok yang biasa ya, biasa. Nah, ini contohnya. Saya akan ke menu ya. Jadi ini blogspotnya yang akan kita edit. Kemudian kalau Anda blognya tampil kunci dan obeng semacam ini bisa edit langsung. Jadi kalau saya klik edit, ini saya klik akan langsung tampil untuk melakukan editing pada widgetnya ya. Nah, ini saya pindah ke sini. Kita ke layout. Jadi diklik layout. Kemudian setelah klik layout, kita turun. Nah, ambil yang merah ini, yang warna merah ini, page header gadgets edit. Klik edit, gitu ya. Nah, logo ini saya klik remove dulu. Saya klik remove, baru choose. Choose. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ada dua logo. Sahabat Hiper yang pertama dulu saya dicobakan. Kita tunggu. Nah, kalau Anda tidak pakai logo, bolehkah? Boleh. Nanti tulisan yang membangun Kaltim dengan ini yang akan tampil. Ya, ini yang akan tampil. Pilihannya yang nomor 2 instead of the title and description. Saya klik save. Oke, setelah save, yang ini saya refresh. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti itu. Sahabat Hiper. Ya. Kemudian saya klik lagi, saya coba ganti edit. Saya remove, saya ganti yang gambar kedua. Ini gambarnya belum kurang panjang sebenarnya ya. Jadi mestinya bisa sampai 800 pixel. Yang kedua ini supaya dia memenuhi utuh ya. Nah, ini yang kedua ada fotonya. Saya klik save lagi. Oke, dan kita akan coba refresh. Deng deng. Nah, jadi seperti itu ya. Gambarnya ini memang sekali lagi saya sarankan crop semuanya lebih dahulu, tinggalkan orangnya saja itu jauh lebih bagus ya. Jadi dalam bentuk PNG, sisipkan lagi jadi logo Anda terlihat tampak lebih keren, cadas. Baik, saya pikir itu sekali lagi tinggal ini diklik kanan, save image as, ikuti ukuran itunya ya. Jadi saya kembali ke PowerPoint, ini bedanya nih yang pertama tadi ukurannya segini, ukuran yang kedua ketika saya buat yang ada fotonya ini dia lebih panjang tetapi lebih kurus, artinya tingginya dikurangi, lebarnya diperpanjang gitu ya, lebarnya diperpanjang. Mungkin ini sedikit lagi itu nanti persis di tepi garis, walaupun nanti tidak 100% presisi karena ada jarak beberapa milimeter nanti ya. Nah, jadi ini untuk logo. Kalau tanpa logo bagaimana? Boleh saja ya. Jadi saya klik lagi di sini, saya buang logonya. Saya ingin tulisannya aja nampil supaya lebih cepat. Jadi saya tinggal remove. Title-nya saya pilih yang pertama ini. Jadi deskripsinya pun nanti akan ditampilkan. Oke, saya klik shape. Nah, nanti kalau ada deskripsinya,
deskripsinya akan ada di bagian bawah. Jadi ini kalau saya refresh kayak gini, membangun Kaltim dengan tulisan, nanti di bawahnya ada deskripsi. Ya, nah deskripsi ini adalah deskripsi yang ada di ini. Kalau kita masuk ke apa namanya ini ya, jadi ini adalah blog saya mama. Nah, saya save. Nah, ini jauh lebih cepat loadingnya mestinya. Kenapa? Karena bukan gambar, teks ya. Ini jauh lebih cepat tulisannya. Oke, masih loading. Deskripsinya belum tampil ya. Tadi seperti apa pilihannya? Behind title and description. Oke. Ternyata deskripsinya belum mau tampil juga. Kita coba sekali lagi pilihan yang di bawah ya. Kita ingin deskripsinya bisa tampil. Kalau tidak berarti harus dirubah di setting, blok setting ya. Oke. Kemungkinan juga ini kemarin waktu didesain deskripsinya memang dimatikan. Jadi walaupun kita aktifkan di sini dia tidak mau tampil juga ya. Tapi kita coba cek, mungkin settingannya saya lupa, bisa jadi dimatikan ya. Coba ini saya sambung. Oke, saya save. Kita lihat lagi. Ya, jadi sepertinya memang dimatikan ya fungsi deskripsinya. Saya pikir demikian sahabat Hiper semua, teknik merubah logo Hiper menjadi logo sesuai dengan keinginan Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Hiper Indonesia ya, dan silahkan dibagikan tulisan ini atau video ini dengan rekan-rekan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.